warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin kita bahas ya. Oh ya, minggu kemarin kita membahas pelajaran mengenai fikih, yaitu sholat berjamaah. Kali ini Ibu akan membahas pelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa ya materi kali ini? Materi kali ini yaitu sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, materi sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, anak-anak bisa lihat di sebelah samping Ibu sini ya. Ibu sudah paparkan materinya, anak-anak bisa membaca dan juga mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, awal mula dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi Rasulullah SAW sebelum berdakwah di kota Madinah, beliau pernah berdakwah di beberapa tempat. Salah satunya adalah di kota Makkah. Nah, Rasulullah ketika berdakwah di kota Makkah itu kurang lebih selama 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka itu hanya beberapa saja. Bahkan mereka tetap berada pada kemusyrikannya, yaitu seperti mengganggu dakwahnya Rasulullah, masih menyembah berhala, dan juga bermacam cara untuk berusaha membunuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga pernah beberapa kali hijrah di kota-kota lainnya. Nah, akan tetapi akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berhijrah di kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah hijrah di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Lumayan cukup lama ya. Nah, kemudian di sini poin yang akan Ibu bahas selanjutnya mengenai peristiwa penting ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, tersebarnya berita tentang masuknya Islam pada kelompok kafir Quraisy. Nah, di sini kelompok kafir Quraisy ini mendengar bahwa beberapa kelompok penduduk Madinah mereka akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua, setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka ini disambut baik oleh penduduk Madinah. Nah, ketika Rasulullah, para sahabat dan juga para pengikutnya ketika hijrah ke Madinah, ketika kedatangan mereka itu disambut baik oleh penduduk Madinah. Nah, kemudian peristiwa ketiga, ada malam pengepungan Nabi. Waktu itu kaum kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi. Jadi mereka mengepung rumahnya Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Nah, akhirnya ketika itu keponakannya Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali itu menggantikan posisi tidur Rasulullah. Jadi kaum kafir Quraisy ini tidak mengetahui bahwa di situ bukanlah Rasulullah melainkan Ali. Itu tadi peristiwa yang ketiga. Terus kemudian ada beberapa peristiwa di sini juga ya, Ibu jelas yang Ibu paparkan di PowerPoint di sebelah Ibu di sini. Nah, di sini ada juga peristiwa selanjutnya. Di sini Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi. Nah, tetapi di sini hanya Ali dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu mengenai keberangkatan Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya yaitu mengenai lolosnya Rasulullah dari pengepungan kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah ini lolos dari pengepungan kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya ketika kaum kafir Quraisy melacak jalannya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, tetapi mereka tetap saja tidak menemukan keberadaannya Rasulullah. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu kalangan kaum kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah bahwa siapa saja yang dapat menemukan Rasulullah, Nabi Muhammad dan juga sahabatnya yaitu Abu Bakar, maka kaum kafir Quraisy itu akan memberikannya hadiah yang sangat besar. Nah, jadi kaum kafir Quraisy ini memberikan suatu pengumuman bahwa siapa saja yang bisa menemukan Rasul dan juga Abu Bakar maka akan diberikan hadiah. Nah, kemudian tadi Ibu menjelaskan mengenai peristiwa. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi ketika Rasulullah membawa Islam ke Madinah. Nah, jadi ada beberapa perubahan ketika Rasulullah membawa umat Islam ke Madinah. Yang pertama, dari segi agama. Jadi, dari segi agamanya, bangsa Arab di Madinah itu sebelum
kedatangan Islam mereka itu menyembah berhala atau menganut berhala. Nah, sekarang mereka menganut Islam, agama Islam yang setia. Kemudian yang kedua dari segi kemasyarakatannya. Dari segi kemasyarakatannya, pada sisi kemasyarakatan sebelumnya masyarakat Madinah itu dikenal sebagai masyarakat yang tidak memiliki perikemanusiaan, saling membunuh, terus saling tidak menghargai martabat satu sama lain, dan juga tidak menghargai martabat seorang wanita. Nah, akhirnya ketika Rasulullah datang membawa Islam, maka masyarakat di kota Madinah adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang saling menolong, saling membantu, dan juga menjunjung tinggi harga martabat seorang wanita. Itu tadi dari segi agama dan juga dari segi kemasyarakatan. Kemudian dari segi politik. Nah, sebelumnya masyarakat Arab dari segi politik tuh mereka cerai-berai, saling membunuh. Nah, sekarang semenjak kehadiran Rasulullah dan juga Islam, mereka menjadi agama yang besar dan juga bersatu. Nah, habis ini Ibu akan memaparkan video mengenai beberapa perang yang terjadi di Madinah. Nanti anak-anak simak videonya ya. Udah Ibu paparkan nanti. Pokoknya anak-anak lihat videonya. Nah, silahkan dilihat. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota muslimin, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah hijrah, meletuslah peperangan pertama muslimin dengan musuh utamanya, kaum Quraisy. Tahun kelima Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam. Maka di tahun-tahun selanjutnya, muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu. Nah, bagaimana anak-anak setelah tadi kalian melihat video yang telah Ibu paparkan tadi mengenai perang yang terjadi ketika Rasulullah hijrah di Madinah. Banyak sekali ya perang yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslim ya. Banyak sekali. Termasuk tadi ada perang Badar, perang Honda, banyak sekali ya. Tadi kalian udah lihat sendiri kan beberapa perang yang terjadi. Nah, semoga gambaran atau video yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu tunjukkan tadi bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan kalian semua. Bisa menambah gambaran bahwa oh seperti inilah peristiwa ketika Rasulullah hijrah di Madinah. Seperti inilah perang-perang yang terjadi ketika Rasulullah dan juga kaum muslim. Nah, semoga dengan penjelasan Ibu tadi dari awal hingga akhir dan juga penjelasan atau video yang telah Ibu paparkan tadi itu bisa menambah pelajaran buat kalian semua ya. Minggu depan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bab selanjutnya juga. Dan juga jangan lupa buat anak-anak buat selalu belajar ya, walaupun kondisi kita harus belajar di rumah masing-masing, tetapi kita juga harus selalu belajar, harus selalu menjaga kebersihan juga, itu sangat penting ya untuk saat ini dan juga seterusnya juga agar kita semua terhindar dari virus dan juga bakteri. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan, sudah menjelaskan mengenai peristiwa Rasulullah hijrah di Madinah ya, kurang lebihnya dari akhir sampai awal, sampai Ibu memberikan PowerPoint dan juga tadi videonya juga. Nah, Ibu harap semoga kalian belajar ya, bukan cuma habis ngeliat video ini habis itu selesai, tapi harus dipelajari lagi. Nah,
Baiklah, Nana, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan berucap dan juga kurang penjelasan. Nanti pertemuan selanjutnya bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.